Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya di Bumade? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, semangat Bu ya. Siap sama. Oke, jadi di sini Bu, yang pertama kita kan sudah kesepakatan kemarin ya, ingin melakukan supervisi pada kelas Bumade. Jadi di sini saya berusaha membantu Ibu ya untuk kira-kira menemukan solusi dari mungkin ada hambatan yang nanti mungkin Ibu temuin dalam kegiatan pembelajaran atau apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam pembelajaran. Nah, di sini kita setara Bu ya sebagai mitra ya, tidak sebagai senior dan junior, tidak sebagai atasan dan bawahan, tidak sebagai wakasek kurikulum dan juga guru. Jadi kita sama-sama sebagai mitra untuk mencari solusi terbaik dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu Bu ya. Oke, tadi saya sudah menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal ini. Mungkin dari Bu Made ingin menceritakan apa yang menjadi kendala Ibu dalam pembelajaran atau apa yang ingin Ibu tingkatkan. Nah, nanti kita akan cari solusi dan kita gali bersama-sama. Silakan Bu Made, mungkin ada yang disampaikan. Selama ini ketika saya mengajar di kelas itu biasanya siswa itu kurang aktif bertanya. Misalnya ketika kita setelah menjelaskan itu siswanya ada yang ditanyakan, mereka itu masih lama sekali untuk bertanya, mungkin hanya beberapa orang gitu. Itu aja sih. Kemudian ketika kerja kelompok mungkin ada yang aktif orangnya itu aja. Nah, itu ada yang emang yang kurang aktif kayak gitu, Pak. Oke, baik Bu. Wah, jadi Bu Made sudah menemukan Bu ya apa yang ingin Ibu tingkatkan, apa yang Ibu kembangkan ya. Jadi ini tujuannya nanti dalam pembelajaran mungkin Ibu ingin meningkatkan minat siswa Bu ya. Iya. Oke, dalam pembelajaran baik itu bertanya ataupun dalam kegiatan kelompok ya. Iya. Menurut Bu Made nih, tingkat keaktifan siswa saat ini di kelas Ibu itu dari skala 1 sampai 10 itu nomor berapa? Mungkin 6 ke 7 mungkin. 6 ke 7, masih 6 ya? Iya. Berarti skalanya masih 6. Bisa didefinisikan Bu, 6 itu yang kayak mana sekarang ini? Masih didorong gitu. Oh, oke. Harus didorong secara aktif, tapi dia mau aja Bu ya? Iya, mau. Tapi dia mau, tapi harus perlu dorongan ya. Nah, nantinya setelah pembelajaran nanti Ibu di kelas, Ibu pengennya meningkat nih, skalanya jadi berapa Bu? 8 mungkin. Jadi 8 ya. Oke. 8 ini kira-kira indikatornya seperti apa Bu? Mereka itu pas kita suruh itu langsung kayak gitu tanpa harus didorong. Punya apa namanya? Inisiatif sendiri ya. Punya inisiatif sendiri. Oke. Nah, kira-kira Bu, hambatan apa sih Bu? Atau apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu? Kira-kira menurut Ibu? Karena kurang pede aja mungkin, Pak. Kurang pede ya. Kurang percaya diri. Takut salah kayak gitu. Takut salah. Enggak aja. Takut salah tuh Bu ya. Oke. Kemudian kira-kira nih Bu, pernah nggak Ibu terlintas sebuah solusi atau gagasan untuk meningkatkan minat siswa ini? Atau Ibu pernah melakukannya dulu dan berhasil gitu? Terus sekarang ada kendala? Pernah nggak? Untuk sering-sering sih mereka maju. Oh, sering-sering maju. Membiasakan mereka supaya enggak takut salah. Jadi sering-sering membiasakan siswa untuk maju gitu ya. Kalau dalam pembelajarannya, dalam pembelajaran di kelas itu bentuknya gimana? Sering-sering membiasakan mereka maju itu apakah dalam mengerjakan soal atau menyampaikan pendapatnya atau seperti apa Bu? Mengerjakan soal yang kan sebelumnya dijelaskan itu, kemudian ditanya ada ingat atau apa pertanyaan berupa pertanyaan, bisa juga memberi kesimpulan dari pembelajaran kita
kesimpulan. Nah, kira-kira selain membiasakan tadi Bu, ada nggak Bu alternatif lainnya yang kira-kira Ibu pengen nih ngelakuin? Misalkan Ibu pernah lihat di YouTube kah, ngelihat punya teman kah di rekan-rekan kita di sekolah ini, atau ngelihat teman-teman Ibu di status, di story, apa yang ini kayaknya bisa nih buat meningkatkan keaktifan siswa nih. Buat pembelajaran kayak misalnya kasih kuis atau game gitu. Kuis atau game ya. Bisa di kelas kayak snowball gitu. Snowball ya. Jadi supaya mereka merasa senang gitu ya, dan berpartisipasi aktif di kelas gitu kan ya. Oke, jadi bagus sekali Bu Made, sudah ada dua ya solusi yang Ibu dapatkan tadi. Yang pertama, sering-sering menyuruh siswa maju dan membiasakan siswa untuk di kelas, di depan, aktif di depan kelas. Atau juga bisa melakukan kuis game, contohnya ada snowball, mungkin ada kuis yang jenis yang lainnya ya. Nah, oke. Menurut Ibu nih, dari dua ini yang mana yang kira-kira ingin Ibu coba gitu di pembelajaran? Atau kira-kira ini yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat kayak gitu, atau gimana? Mungkin snowball itu. Oke, snowball nih Bu ya. Jadi Bu Made coba bikin quiz game snowball ini ya Bu. Kalau boleh ceritakan snowball itu gimana Bu? Itu biasanya kita menjelaskan dulu materi, kemudian anak-anak itu bikin pertanyaan, kemudian pertanyaan itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dibentuk bola. Gitu. Terus? Kemudian nanti salah satu, misalnya yang pertama saya dulu yang melempar dari belakang, kemudian yang kena bola itu mengambil satu pertanyaan dari dalam bola, kemudian dijawab. Jadi bolanya itu ditutup gitu? Ya, berarti dikupas gitu ya? Ya, mereka milih salah satu pertanyaan itu, kemudian dijawab. Mereka menjawab ya, bagus Bu. Jadi mereka menjawab pertanyaan dari temannya ya? Iya. Oke, bagus sekali Bu. Saya sangat mengapresiasi sekali. Ini juga pengetahuan baru juga bagi saya Bu. Mungkin saya juga nanti bisa belajar sama Ibu kalau sudah saya maksanakannya. Kira-kira nih Bu, ini bisa nggak? Maksudnya kira-kira kapan Ibu mau mulai menerapkan pembelajaran snowball ini Bu, quiz game ini? Minggu depan sudah mau mulai coba Bu ya? Iya. Jadi biar bisa melihat keaktifan siswanya ya. Saya jadi nggak sabar untuk melihat afternya setelah Ibu melaksanakan pembelajaran dengan snowball quiz game tadi. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keaktifan siswa untuk bertanya. Kan bertanya siswa buat pertanyaan juga ya, dan juga menjawab pertanyaan temannya. Bagus sekali. Kemudian mungkin nanti ini Bu, kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak untuk menjalankan rencana Ibu ini, atau yang membantu Ibu lah. Misalkan saya mau tanya ke siapa kayak gitu, atau Teman sejawat seperti itu. bisa ya. Mungkin Ibu bisa minta bantu sharing gitu kali ya, atau dengan kepala sekolah mungkin bisa Bu. Dengan sekolah, kasetnya. Kalau dengan Siswanya untuk supaya nanti tertib. supaya tertib ya, jadi harus dilibatkan juga ya. Berarti Ibu melibatkan rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, dan juga siswa juga dilibatkan Bu ya. Oke, bagus sekali Bu. Jadi tadi tujuan pembelajarannya saya rangkum ini untuk meningkatkan keaktifan ya Bu ya, keaktifan siswa di dalam kelas ya. Ini baik dalam hal dia siswa bertanya ataupun berbicara dalam kelas. Berbicaranya tentu saja berbicara tentang pembelajaran ya, bukan berbicara ini ya, bicara dalam kelas. Oke. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai ini lebih ke siswanya Bu ya.
Jadi guru juga saya lihat memiliki pengetahuan baru juga ya. Oke, jadi area pengembangan yang hendak dicapai ini mungkin keaktifan siswa, terus juga kemampuan guru ya, pedagogiknya, pedagogi guru juga sangat bagus sekali Bu. Pedagogi guru. Nah, kemudian strategi nih yang harus dipersiapkan oleh Bu Made sendiri gimana Bu? Yang awalnya Mm-mm. dari tahap awal itu menyiapkan materinya, kemudian nanti untuk pertanyaan kan nanti dibuat oleh siswa juga. Mm-mm. Berarti ini pertanyaan ini sebelum mereka pembelajaran atau setelah Ibu menyampaikan sedikit materi, mereka buat pertanyaan terus mereka belajar lagi baru menjawab pertanyaan. Itu gimana Bu? Setelah saya menyampaikan materi, mereka itu kan mengamati itu, kemudian nanti membuat pertanyaan dari materi yang saya sampaikan. Itu siswa membuat pertanyaan ya. Ya. Kemudian nanti dijawab secara acak karena nanti kan yang kena bolanya. Kemudian nanti ada disimpulkan dari pertanyaan. Membuat kesimpulan. Kemudian selain itu ada lagi nggak Bu strategi-strategi lainnya? Misalkan kayak Ibu mau mencari-cari referensi atau seperti apa? Ya, cari gimana supaya bisa mudah buat menjalankan itu. Jadi mencari referensi juga perlu ya. Mungkin nanti juga perlu apa namanya refleksi mungkin perlu Bu. Ya, supaya nanti bisa ditingkatkan. Oke. Ya. Jadi Ibu sudah menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran tadi ya. Dari mulai mencari referensi, menyiapkan materi, terus sintaks dalam pembelajarannya, ya, siswa membuat pertanyaan, baru membuat kesimpulan, baru membuat refleksi. Nah, selanjutnya saya ingin Bu, boleh nggak kalau saya supervisi melihat di dalam kelas? Bisa Pak. Oke, kira-kira kapan Bu ya? Hari ya? Mungkin hari Senin ya? Kelas 10 Bu ya? Berarti mata pelajaran IPAS ya? Berarti ini tanggal Senin tanggal 3. Oh, tanggal 10 ya? Oke, 10 April ya? 2023. Oke, nanti saya dalam kelas akan membuat catatan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Tujuannya bukan mencari kesalahan dari Ibu kok, tenang. Jadi mungkin hal-hal baik apa saja yang bisa saya ambil atau hal-hal apa yang masih kurang yang bisa kita tingkatkan lagi atau kita perbaiki, seperti itu Bu ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin catatan dari saya, mungkin kan ini karena bulan puasa Bu ya. Bulan puasa ini waktunya kan ya berkurang ya, dari kita 45 menit menjadi 25 menit. Nah, mungkin nanti supaya agak terlihat, mungkin nanti materinya tentang apa? Bumi dan antariksa. Ini sudah berjalan ya? Sedikit topik, oke boleh. Mungkin karena waktunya yang terbatas itu, dan kalau siswa kan kadang-kadang kalau membuat pertanyaan itu kan agak sulit gitu ya. Mungkin bisa Ibu sampaikan dulu nanti misalkan di WA grup misalkan. Nah, anak-anak coba nanti kita pertemuan selanjutnya akan melakukan game ini. Kalian siapkan pertanyaan, tetapi bukan pertanyaan yang ya Ibu kasih contoh aja pertanyaannya, misalkan kenapa harus seperti ini gitu. Bukan pertanyaan yang kan kadang-kadang anak-anak itu lain-lain kan pada tahun berapa ini siapa yang menemukan gitu kan, bukan yang pertanyaan yang sok pintar gitu kan. Bisa. Jadi mereka memiliki pemahaman awal dulu Bu ya. Ya, jadi tadi waktu memang kita sebagai guru ini waktu itu kendala Bu ya. Kadang-kadang kita sudah alokasikan 2 JP, ternyata
nyatanya di kelas itu kurang gitu ya. Nah, tapi yang mungkin kita perlu membiasakan Bu, itu namanya refleksi pembelajaran. Jadi walaupun cukup tidak cukupnya kegiatan pembelajaran kita, sebaiknya perlu diadakan refleksi setiap akhir pembelajaran. Misalkan simpel-simpel aja kita tanyakan, misalkan apa yang kalian dapatkan hari ini, bagaimana perasaan kalian gitu. Nah, ini juga melatih siswa untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi catatan dari saya tadi mungkin bisa mempersiapkan siswa ya, mempersiapkan siswa dengan memberi materi dan apa tadi kalau kita menyampaikan rencana pembelajarannya ya, dan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua ini mungkin refleksi dalam kegiatan pembelajarannya. Oke, boleh tanda tangan di sini Bu Maria. Jadi ini jangan anggap saya mencari kesalahan-kesalahan Ibu ya. Jadi kita di sini belajar bareng. Nanti suatu saat Ibu juga bisa mensupervisi saya. Jadi Ibu sudah melakukan pembelajaran, oh gini loh Pak Gufron, yang bagus kayak gitu. Jadi kita setara Bu ya, sebagai mitra sama-sama belajar untuk dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kan kita murid saat ini kan berbeda dengan kita zaman dulu ya, pembelajarannya juga berbeda, lingkungan mereka belajar juga berbeda. Jadi kita sama-sama terus belajar supaya membahagiakan murid. Oke, terima kasih Bu Made. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan, kita sampai ketemu lagi di hari Senin tanggal 10 April 2023 ya, untuk observasi di kelas Bu Made. Terima kasih Bu Made. Sebuah video, jadi kalian amati kemudian apa yang bisa
unsur-unsur cuaca. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu mendiskusikan unsur-unsur cuaca. Di sini Ibu sampaikan sedikit materi kita itu tentang unsur-unsur cuaca ya. Nah, itu kemarin Ibu ada ngasih materi untuk kalian pelajari. Nah, di sini Ibu sampaikan sedikit secara singkat saja ya untuk unsur-unsur cuaca. Nah, di sini untuk unsur-unsur cuaca itu yang pertama ada suhu, kemudian kelembaban udara, tekanan udara, angin dan curah hujan. Nah, di mana pada suhu di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu. Itu ada semakin banyak. Kemudian berikutnya itu lama penyinaran matahari. Nah, semakin lama maka radiasi di daerah itu akan semakin panas. Nah, silakan kalian bentuk kelompoknya udah ya? Udah bentuk kelompok dari yang sebelumnya. Itu kalau sudah membentuk kelompok, kalian tentukan ketua kelompoknya siapa. Nah, tiap kelompok bikin ketua kelompoknya. Kan ceweknya sama-sama. Banyak ceweknya. Anak pertanyaan. Tapi jadi Asik. Kelompoknya Selo, kelompok apa kemarin? Termometer. Yang hidrometer apa? aneh ya wah enak ya kan. Tidak, Beda kalau mungkin. kalau bolanya udah diisi pertanyaan, sekarang kita lempar bolanya searah yang jauh, jangan berlawanan. Tapi dari sini ke sana. Oke, ini Kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. beda aku. Beda. Ayo. Masih ditutup. Banyak sama tuh. Ikutin aja. Wah, tuh. Nah. Tanah secara berputar-putar adalah Angin motor juga. Sudah semua? Kalau sudah, sekarang presentasi masing-masing kelompok itu satu orang perwakilan. Dari kelompok termometer, siapa? Ke depan ya presentasinya. Termometer. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama adalah sebutkan unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca yang pertama ada suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, dan curah hujan. Merupakan sifat yang bersifat jatuh atau sering dan panas. Sebutkan jenis-jenis angin. Angin segar, angin musim, atau musim, angin lokal, angin siklon, antisiklon. Besarnya cepat. Adalah penyebaran tanah dengan proses
Sudah sesuai dengan pertanyaannya? Ya. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa? Unsur-unsur cuaca tadi ada berapa? Ada 5. Apa aja? Ya. Suhu itu dipengaruhi oleh berapa faktor? Ada 6. Apa aja? Ya, siapa yang nyebutin? Itu kalian kerjakan soal latihan uji kompetensi. Itu ada halaman 177. Dikumpulkan minggu depan ya. Pembelajaran kita hari ini ditutup dengan selamat siang dan ditutup dengan doa. Silakan. Teman-teman, sebagai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Selamat pagi Bu Made. Pagi Pak. Oke, gimana kabarnya nih Bu Made? Luar biasa baik Pak. Ini kemarin kita sudah masuk ke kelas ya, saya mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Made dalam kelas, luar biasa sekali. Kemarin juga itu adalah tindak lanjut dari coaching kita pertama ya. Yang waktu pertama itu kita coachingnya ini ya, apa namanya, tujuannya itu kemarin meningkatkan siswa ya, kurang aktif bertanya. Terus juga kemarin itu hanya sebagian siswa aja yang bertanya Bu ya, dan skalanya kemarin itu masih 6 waktu yang pertama. Nah, jadi Ibu kemarin mendorong aktif siswa dengan melakukan pembelajaran inovatif. Menurut saya kemarin itu sudah melakukan snowball ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita percakapan pasca observasi setelah saya mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan. Tujuannya nanti hari ini mungkin kita menganalisis hasil observasi yang kemarin, mungkin ada umpan balik, dan juga nanti kita perencanaan pengembangan Bu Made nanti di bagian mana. Oke. Baik Bu Made, untuk yang kemarin menurut Ibu bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin dalam rangka meningkatkan keaktifan siswa tadi? Menurut saya yang pembelajaran kemarin itu belum sepenuhnya aktif sih siswanya Pak. Belum sepenuhnya ya, mungkin ada faktor-faktor lain mungkin Bu ya. Misalnya waktu yang persepsi itu kan saya ada nanya bagaimana pendapat dari ibu ini, itu hanya beberapa orang aja yang menyampaikan pendapat. Kemudian saat setelah diskusi atau presentasi itu belajar orangnya. Oh gitu. Tapi menurut Ibu adakah perkembangan dari sebelum-sebelumnya Bu? Ada perkembangan ya? Belum banyak yang aktif ya, tapi sudah ada perkembangan. Ya, sudah ada yang berkembang ya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira itu kenapa siswanya itu masih ada yang kurang? Mungkin karena ada salah dalam menyampaikan pendapat itu Pak. Masih ada rasa takut Bu ya? Ragu dengan jawabannya Takut sendiri. dalam jawabannya. Oke. Baik. Kemudian berarti untuk skalanya sendiri Bu, kira-kira dalam pembelajaran kemarin itu sudah skala berapa Bu?
dari kan kalau yang kita pertama kemarin siswanya sama sekali nggak aktif 6 gitu kan, terus kita ibu ada harapan meningkatkan menjadi 8 kayak gitu kan. Mungkin baru 8 Oh sudah, tapi sudah tercapai berarti ya yang kemarin itu ya. ya. Sudah 8, oke, berarti sudah berhasil dong Bu. Perencanaan ibu kemarin untuk meningkatkan ya sudah 8. Berarti mungkin nanti rencananya mau meningkatkan lagi atau seperti apa Bu? Dari 8 Ya, ini lebih meningkatkan lagi. lebih meningkatkan lagi ya. Kira-kira mau di angka berapa Bu? Kalau antara 1 sampai 10? 9 naik lagi ya. Lebih sempurna. Berarti ya 10 itu sudah sangat luar biasa. Oh, mungkin nanti setelah 9 lanjut langsung ke 10 gitu ya. Oke, kalau bisa. Oke. Kemudian Bu, untuk rencana pengembangan selanjutnya Bu Made ini seperti apa Bu? Maksudnya apa yang akan Ibu lakukan untuk perkembangan selanjutnya dalam rangka refleksi diri Ya, itu belajar di pembelajaran di kelas? kelas kemarin mungkin saya mau menambahkan untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu memberikan contoh menjadi itu Jadi kontekstualnya ya, ya kontekstual dalam pembelajarannya ya. yang lebih ditingkatkan lagi. Hmm. Jadi mencari-cari gitu ya. Kemudian ada lagi Bu, selain kontekstual tadi dalam pembelajaran? Pendekatan ke siswanya supaya lebih aktif lagi yang aktif. Yang tadi nggak berani bertanya ya, pendekatan lebih aktif. Nah, untuk pendekatan sendiri Bu, ini kan hal yang menarik yang menurut saya. Itu kan siswa itu beda-beda, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang memang dari sananya pendiam gitu kan, ada yang dia orangnya ribut tapi ketika pembelajaran diam gitu kan. Mungkin ada beberapa strategi mungkin dari Ibu yang pernah Ibu bayangkan mau diterapkan gitu. Untuk siswanya kalau yang perempuan laki-laki itu sama aja sih namanya caranya. Jadi memberikan mereka motivasi untuk belajar lebih. Jadi bisa membedakan antara di luar itu seperti apa dan di kelas seperti apa. Beri motivasi dan juga contoh-contoh tadi ya, Ya. contoh dalam kehidupan efek positifnya gitu Bu ya, maksudnya ya. Luar biasa sekali Bu Made. Kemudian selain tadi masih sudah berkembang kan yang siswanya aktif, ada lagi nggak Bu refleksi dari hasil kita kemarin observasi itu, atau dari diri siswa atau dari guru yang ingin ditambahkan lagi? Untuk anak-anak itu mungkin untuk lebih menghargai pendapat temannya. Oke ya. Ya kan kalau diskusi itu kan menyampaikan pendapat itu. Jadi supaya bisa menghargai pendapat sesama temannya, nggak dianggap. Kalau kemarin ini Bu, indikatornya seperti apa Bu menghargai pendapat temannya itu? Kalau misalnya temannya berpendapat A, nah misalnya kan di kelompok itu ada berapa 4 orang. Nah kalau misalnya yang berpendapat A berapa 3 orang, otomatis yang satu itu ikut yang Berarti nggak berani mengutarakan gitu ya, takut ya. karena berbeda pendapatnya. Bagus Ibu ini. Kalau bisa menghargai pendapat itu kan siapa tahu menjadi bahan tambahan gitu ya, bisa sedikit banyaknya mungkin bisa berguna bagi kelompok. Kan ini kan kalau siswa itu ibaratnya miniatur dari masyarakat ya, jadi untuk mengajari siswa itu menghargai dan berani mengungkapkan pendapat. Luar biasa Bu Made. Kemudian untuk pengembangan diri nih dari Bu Made sendiri, apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan atau yang kemampuan Ibu misalkan dalam pengelolaan kelas, dalam penggunaan teknologi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Oh ya, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu nih Bu, kemarin hasil observasi saya lupa adat ini. Jadi hasil observasi saya kemarin saya lihat juga ada beberapa aspek dan strategi pengembangan yang Ibu jalankan kemarin di kelas. Pertama, saya lihat kemarin Ibu juga sudah melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas ya. Ibu sudah mengajak siswa untuk melakukan refleksi kemarin itu saya lihat. Kemudian juga Ibu
pembelajarannya juga sudah berdiferensiasi. Kemarin saya lihat ibu sudah mulai menerapkan diferensiasi konten. Kemarin saya lihat ibu sudah memberikan siswa pilihan untuk mengakses video, link gitu kan, terus juga di buku atau dan di internet. Dan untuk aspek yang ketiga, saya lihat juga pembelajarannya inovatif karena berbeda dari pembelajaran konvensional, di mana ibu kemarin membagi dalam kelompok, terus mengajak siswa berdiskusi, dan ada snowball kemarin ya, snowball apa namanya bu? Snowball throwing ya. Nah kemudian juga ibu juga sudah pembelajarannya berbasis teknologi. Kemarin saya lihat pada saat persepsi, ibu juga sudah menyajikan tayangan-tayangan yang menarik bagi siswa. Nah, mungkin nanti mungkin karena kemarin waktunya terbatas bu ya, saya lihat biasanya anak-anak ibu mereka juga mahir ya dalam membuat presentasi menggunakan Canva ya, dalam YouTube juga saya lihat. Cuman kemarin kayaknya memang karena keterbatasan waktu, jadi siswa itu tidak sempat untuk presentasi ya saat kemarin itu. Oke, sangat luar biasa sekali bu, bisa ditingkatkan. Nah dari aspek yang tadi sudah dijalankan tadi, mungkin ada nih ibu yang terlintas pernah melihat di Instagram, di YouTube, di TikTok, mungkin ada hal yang ingin ibu kuasai gitu dari diri. Ya. Yang tadi itu yang aplikasi siswa ya kemarin ya, itu untuk pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik. Berarti pengembangannya pembuatan media bu ya, pembuatan media pembelajaran ya, pembelajaran yang menarik. Jadi ini tujuannya supaya siswa lebih berminat lagi ya. Karena kemarin itu PowerPoint biasa aja. Minat dalam pembelajaran. Jadi untuk ukuran keberhasilannya ini kalau siswa banyak aktif gitu ya, atau gimana menurut ibu tujuan ukuran keberhasilan dari pengembangan diri ibu ini? Pembelajaran itu sesuatu yang lebih aktif, nggak malas-malasan belajar, semangat gitu. Mendapatkan semangat. Mungkin ibu memerlukan dukungan apa aja nih bu dalam pengembangan diri ibu tadi dalam pembuatan media pembelajaran mereka, atau bisa sarana atau prasarana gitu. Referensi mungkin dari YouTube, Oh berarti belajar mandiri ya? teman yang lebih bisa, YouTube, kemudian juga dari yang lebih bisa Jawa, kasih jawab. kemudian mungkin kayak biasa laptop gitu ya, internet. Oke. Kira-kira waktu yang ibu alokasikan untuk pengembangan ini kira-kira kapan? Apakah ada target ibu harus bulan ini, harus semester ini, harus tahun ini? Mungkin nanti pada semester akhir ya Pak ya, Iya. mungkin semester depan. Hmm. Ya semester depan mulai diterapkan. Oke, berarti kira-kira waktunya berapa lama? 6 bulan? 3 bulan? 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan, berarti sekitaran bulan Juli Agustus gitu ya. Juli Agustus. Luar biasa sekali Bu Made sudah berorientasi pada murid, ingin mengembangkan kemampuan diri dalam pembuatan media pembelajaran menarik sehingga siswa itu lebih semangat dan berminat dalam pembelajaran, dan mencari sendiri referensi YouTube semuanya. Mungkin kalau kelas kita tahu mungkin sangat bangga sekali. Mungkin bisa juga nanti mengajak teman-teman biar lebih seru, biar sama-sama bareng-bareng, jadi pembelajaran kita di sekolah ini menjadi lebih menarik semuanya. Seperti itu. Selanjutnya ada yang ingin ibu sampaikan lagi, atau ibu ingin curhat misalkan gitu tentang pembelajaran atau tentang masalah lainnya? Kalau yang kemarin itu sudah direncanakan ya Pak ya, supaya berjalan dengan baik dalam pembelajaran yang Oh kemarin itu ya, maksudnya perencanaannya maksimal gitu ya. maksimal, tapi ternyata di lapangan itu berbeda. Misalnya kemarin waktu penyampaian asosiasi ya Pak ya, tentunya
major ya, Ya, yang di luar kemauan kita. ada kemarin juga ada kurangnya sih. Seharusnya waktu pelemparan bola itu harusnya diputarkan musik supaya nggak sunyi. Kemarin tuh cuma hitungan aja. Oh, gitu. Itu sih Pak. Nah, kemarin ya. Ya, jadi mungkin kalau misalkan ini memang seperti ini Bu, memang biasa kalau apa namanya dalam pembelajaran itu kan kalau perencanaan kadang-kadang tidak sesuai sama yang di lapangan, kan memang sudah bisa dari segi waktu, dari segi kendala-kendala mungkin Pak saat ini ternyata ada anak-anak yang lagi sakit atau anak-anak yang seperti apa. Nah, jadi tapi yang penting kan sudah Ibu jalankan perencanaan yang bagus. Menurut saya sangat bagus sekali kemarin itu anak-anak. Kemudian untuk itu kan sudah di luar ya di luar kuasa kita ya untuk yang laptop itu. Mungkin nanti bisa menggunakan laptop sekolah. Kemarin kan juga saya sudah bilang ke Pak Aulia ada satu laptop dikhususkan gitu untuk siapa tahu guru-guru mau pakai buat pembelajaran, dan itu kan kita juga punya laptop yang bagus. Nah mungkin untuk yang musik tadi mungkin nanti bisa saya tanyakan kalau siapa tahu dalam kepala sekolah ada anggaran khusus untuk speakernya gitu kan. Kalau cuma speaker saya kita juga punya speaker ya kecil tapi kurang nyaring saya kalau yang di sana. Kalau untuk di laptop ini kan memang agak nyaring, tapi kalau yang di sana kurang nyaring. Saya setuju dengan Ibu, memang musik itu juga bikin suasana menjadi lebih meriah dan ramai buat siswanya. Seperti itu. Baik Bu, apakah ada yang lainnya? Itu aja ya. Oke, mudah-mudahan nanti pembelajaran Ibu semua siswanya ya mungkin bukan semua ya 90% lah ya, saya katakan 90% siswa sudah aktif dan tidak malu-malu lagi dalam pembelajaran Ibu. Nanti mungkin kalau Ibu perlu untuk saya mengobservasi lagi, saya siap untuk Ibu menemani Ibu di dalam kelas gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Made, pembelajaran yang luar biasa yang dilakukan oleh Bu Made membuat siswa menjadi semangat dalam pembelajaran, karena juga sudah Ibu kebutuhan murid sudah Ibu penuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu saja.